Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Gerbang Misteri Mbah Eko, dulur-dulur Gerbang Misteri Mbah Eko dimanapun berada yang sekarang lagi mampir melihat channel Gerbang Misteri Mbah Eko. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, ya, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala keperluannya. Oke, dulur-dulur Gerbang Misteri Mbah Eko dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang ilmu spiritual yang didapat dari turunan, ya, atau dari keturunan atau dari leluhur panjenengan. Ya, apa saja ciri-cirinya yang mungkin panjenengan tidak mengetahuinya, atau mungkin saya dapat ilmu dari mana ini, apa dari leluhur atau dari mana. Nah, ini ada ciri-cirinya. Dalam budaya Jawa, kepercayaan akan adanya warisan spiritual dan kesaktian dari leluhur itu masih sangat kental, ya. Bagi sebagian orang Jawa, memiliki kemampuan istimewa yang diwariskan dari generasi sebelumnya dianggap sebagai anugerah yang harus dijaga, ya, anugerah yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Nah, ini kebanyakan dari kita yang mewarisi ini harus dengan bijak, harus dengan baik, bagaimana cara menjaganya, ya. Jika Anda merasa memiliki beberapa kemampuan atau ciri-ciri tertentu, bukan tidak mungkin Anda adalah salah satu orang yang dianugerahi warisan spiritual dari leluhur Anda, ya. Bahkan dengan kelebihan-kelebihan khusus yang jarang dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Hal ini sangat membantu dan dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa membantu orang lain, bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan lain sebagainya, ya. Salah satu ciri ini yang kita bahas, ciri yang pertama, ya, orang yang memiliki warisan ilmu dari leluhur yang pertama adalah dapat melihat aura, ya. Dapat melihat aura. Nanti saya contohkan sedikit, ya. Dapat melihat aura. Salah satu ciri khas orang yang mewarisi kesaktian leluhur adalah kemampuan untuk melihat aura orang lain. Mereka dapat mengetahui apakah aura seseorang itu baik atau buruk, ya. Dengan melihatnya sudah mengetahui apa, ya, istilahnya aura itu warna di dalam tubuh yang terlihat, ya, oleh mata nyata dan mata batin, ya. Itu terlihat warna-warna, dan dari warna-warna aura ini bisa mengetahui kepribadian dan karakter dari seseorang. Nah, itu nanti saya tunjukkan sedikit, ya, nanti untuk melihat aura. Nah, hanya dengan melihatnya orang seseorang ini tanpa harus belajar, dia bisa melihatnya. Ini biasanya karena kemampuannya ini berdasarkan ilmu dari warisan leluhur, ya. Contohnya, ya, jika Anda melihat seseorang, Anda dapat merasakan bahwa aura orang tersebut terlihat gelap atau tertutup, ya. Melihat kayaknya orang ini surem banget. Itu berarti Anda melihat bahwa aura warna gelap itu menyelimuti tubuhnya. Atau mungkin sebaliknya, Anda merasa orang ini kelihatannya sangat terang dan bersinar. Nah, kemampuan atau kepekaan spiritual yang Anda miliki ini bisa jadi karena dari leluhur, ya. Oke, ini saya contohkan sedikit, nanti sampean praktekkan di rumah, ya. Ini saya ambil contoh di mana, ya, di tembok. Ini coba Anda lihat tangan saya, ya. Tangan saya ini, Anda konsentrasi melihat ke tangan saya. Anda lihat tangan saya. Nah, tangan saya ini bisa gerakan. Nah, nanti ada warna yang tertinggal di tembok. Itu adalah aura saya yang tertinggal, bayangan aura yang tertinggal di tembok ini. Coba Anda konsentrasi melihat ini, ya, di telapak tangan saya ini. Konsentrasi, ya, di telapak tangan saya. Ini saya gerakan ke bawah. Nah, itu terlihat atau tidak, ya. Itu kalau bayangannya terlihat itu biasanya, nah, itulah aura yang tertinggal di tembok, ya.
Nah, untuk orang-orang yang memiliki atau bisa ilmu spiritualnya sudah tinggi dari warisan leluhurnya itu, biasanya tanpa konsentrasi gini langsung sudah bisa tahu, oh auranya seseorang ini seperti ini ya. Itu satu. Yang kedua adalah orang yang memiliki atau orang yang mendapatkan warisan ilmu spiritual dari leluhur itu, yang kedua adalah dirinya memancarkan aura yang menenangkan. Jadi apa ya? Jadi dalam dirinya itu ada aura ya, aura yang menenangkan. Jadi kalau berdekatan dengan orang lain, maka orang lain akan merasa tenang, akan merasa nyaman ya. Jadi bahkan orang itu hanya melihat saja dan berada di dekatnya itu rasanya seperti tenang atau damai. Ya, ini biasanya orang-orang seperti ini auranya memancarkan aura yang menenangkan. Kadang kan kita bisa merasakan, kadang-kadang kita berdekatan dengan orang lain ya, dekat dengan orang ini kok rasanya enak ya. Kadang-kadang terasa nyaman, terasa bagaimana ya. Jadi terasa sangat damai, sangat nyaman ya, terus ngobrol juga enak. Nah, ini adalah termasuk salah satu ciri orang-orang yang memiliki warisan ilmu spiritual dari leluhur. Orang-orang yang dengan warisan kesaktian dari leluhur ini seringkali dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa kata-kata ya, hanya cukup diam, ini sudah bisa, rasanya seperti sudah bisa berkomunikasi. Mereka bisa merasakan atau membaca pikiran orang tersebut, bahkan sebelum ia mengungkapkannya, ia disebut sebagai kemampuan telepati. Kadang-kadang kita ngobrol pada orang lain, kita belum ngomong, orang tersebut sudah tahu maksud dan tujuan kita. Nah, seperti itu, dia memiliki kemampuan telepati ya, mengenai kemampuan istilahnya kemampuan mengetahui isi hati orang lain. Nah, ini salah satunya ya, gampang koneksi batinnya itu gampang tersambung. Itu orang-orang, salah satu ciri-ciri orang yang memiliki warisan ilmu spiritual dari leluhur. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat, dapat menerawang masa depan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang memiliki, kadang-kadang ada orang yang memiliki kelebihan seperti ini. Walaupun banyak orang, istilahnya ada orang yang memang banyak orang yang tidak mempercayai hal ini. Ya karena perihal masa depan itu kan sangat sulit untuk diketahui. Nah, ada beberapa orang ya, ini memang kadang-kadang dia dapat mengetahui informasi tentang masa depan. Nah, ini benar dan tidaknya walau bisawab ya. Kadang-kadang orang itu bisa memberikan contoh seperti ini nanti akan terjadi ini, dan memang kenyataannya setelah beberapa saat kemudian terjadi kejadian yang dia omongkan. Nah, ini biasanya orang-orang yang mengetahui kejadian yang akan datang, kejadian masa depan. Nah, ini biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki warisan ilmu spiritual dari leluhur ya. Terus selanjutnya yang kelima ya, kadang-kadang orang itu bisa memimpikan peristiwa yang akan terjadi. Jadi lewat mimpi, jadi tiba-tiba dia bermimpi akan terjadi kejadian seperti ini, dia mendapatkan informasi itu seperti dari mimpi. Contohnya seperti ini. Kadang-kadang kan kalau panjenengan biasanya merasakan seperti ini, kalau datang ke suatu tempat, tiba-tiba panjenengan merasakan bahwa saya pernah datang ke sini, padahal panjenengan belum pernah datang ke tempat itu, ya. Tapi panjenengan tahu betul, saya pernah ke sini, saya pernah ada di tempat ini, dan sampean tahu betul, tempat-tempatnya seperti ini dari ini itu dari yang pernah panjenengan rasakan, padahal panjenengan belum pernah ke tempat itu, ya. Atau dalam istilah sekarang yang lebih keren itu disebut dejavu, ya. Orang mengalami dejavu. Nah, saya kira semua orang hampir bisa merasakan
atau pernah mengalami namanya deja vu. Saya pribadi pun pernah mengalami itu, pernah berada di suatu tempat, saya belum pernah ke situ, tapi saya merasakan bahwa saya pernah datang ke situ dan saya tahu persis tempat itu seperti ini. Nah, itu salah satu mungkin ya, itu daripada ada ilmu spiritual warisan daripada leluhur ya. Terus selanjutnya yang keenam ya, panjenengan atau seseorang yang mendapatkan warisan ilmu spiritual dari leluhur itu bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Ya, banyak sekali orang-orang seperti ini yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, yang memang kadang-kadang tidak pernah belajar, tahu-tahu sudah bisa. Nah, ini biasanya ilmu ini biasanya warisan dari leluhurnya dulu. Ya, tahu-tahu kok bisa mengetahui di sini ada makhluk seperti ini, dia bisa merasakan identitas gaib yang ada di sekitarnya, ya, makhluk gaib yang di sekitarnya, dia bisa berinteraksi, dia bisa bisa mengetahui, bisa merasakan, bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib ya. Nah, itu ciri-ciri yang keenam. Ciri-ciri yang ketujuh adalah disukai binatang-binatang, disukai oleh banyak binatang ya, seperti binatang kucing, anjing dan lain sebagainya, yang mungkin tiba-tiba aja secara tanpa ada pendekatan langsung binatang itu bisa merasakan nyaman berada di dekatnya, jadi dia merasa enak. Jadi hewan-hewan ini akhirnya gampang mendekat dan dia merasa nyaman berada di dekatnya ya. Nah, energi yang dipancarkan ini membuat binatang-binatang itu merasa nyaman dan jinak di dekatnya. Ini salah satu orang-orang yang memiliki ciri warisan ilmu spiritual dari leluhur. Yang kedelapan, dapat merasakan getaran gaib ya. Kalau tadi bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, salah satu cirinya ya dapat merasakan getaran gaib. Jadi misalnya Anda memegang benda-benda tertentu ya, panjenengan bisa mengetahui, ini ada kekuatannya, ada spiritualnya, tanpa panjenengan belajar loh ya, tanpa belajar, tanpa latihan, tapi panjenengan bisa tahu, bisa mengetahui getaran-getaran energi yang ada di sekitar atau di benda-benda. Biasanya ada benda-benda yang bertuah itu panjenengan bisa mengetahui ini ada isinya atau tidak tanpa panjenengan belajar. Ini biasanya orang-orang juga salah satu ciri orang yang memiliki ilmu spiritual dari leluhur ya. Terus yang terakhir ya, itu biasanya kalau panjenengan sering bermimpi bertemu atau pernah bisa melihat diri sendiri, nah ini termasuk salah satu orang yang mewarisi kesaktian dari leluhur ya. Di dalam Primbon Jawa, hal ini dianggap sebagai pertanda terjadi sesuatu yang baik atau buruk dilihat dari konteks mimpinya. Jika Anda bermimpi melihat diri sendiri, apalagi sampai beberapa kali, maka besar kemungkinan Anda memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Nah, ini dari Primbon Jawa ya, ini adalah merupakan pertanda atau pertanda koneksi batin yang tinggi dengan diri Anda sendiri. Demikian dulur-dulur ya, tanda-tanda bagi Anda yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu atau ciri-ciri panjenengan memiliki warisan spiritual atau mewarisi ilmu kesaktian dari leluhur Anda. Nah, kalau Anda memiliki kemampuan ini adalah sebuah anugerah. Manfaatkan dengan bijak untuk membantu sesama, membantu orang lain, atau mungkin bisa untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, dulur-dulur Gerbang Misteri Waiko, kalau panjenengan punya ingin tahu atau kepingin
kepingin dijelaskan tentang hal-hal yang lain, silakan panjenengan komen di konten ini. Nanti saya akan coba mengungkapnya di konten-konten Gerbang Misteri Mbah Eko berikutnya tentang hal-hal yang mungkin panjenengan kemungkinan tahu. Jangan lupa like, comment, share ya. Nanti setiap komen insya Allah semampu kami akan kita balas. Sampai ketemu di channel Gerbang Misteri Mbah Eko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.